Shalom, puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Persiapkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami ini. Haleluya.
Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Karena kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Oleh kuasa darah
Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini, bagi seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat, sedang buat dan akan buat lagi dalam hidup kami yang ada. Sebab kami tahu Allah kami adalah Allah yang merancangkan keselamatan bagi setiap suku, kaum, bangsa dan bahasa. Bagi mereka yang mau mendengarkan dan taat kepada firman-Mu. Pagi hari ini Roh Kudus bersuaralah Engkau kepada kami. Biarkan roh kami memberi tempat untuk firman-Mu. Sehingga setiap pribadi dijamah oleh Engkau. Setiap pribadi dilawat oleh Tuhan. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu. Tetapi kami tahu di dalam Engkau ada kepastian. Berfirmanlah Tuhan. Roh-Mu bekerja di dalam setiap pribadi kami. Lawatan-Mu nyata di mana kami berada, di tempat di rumah kami ataupun di mana kami ada mendengarkan suara firman-Mu. Roh Kudus kerjakan sesuatu bagi kami. Sebab kami tahu langit bumi beserta segala isinya akan berlalu. Tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan untuk itulah kami ada dan masuk dalam ketebusan darah-Mu. Kami akan diam mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, masih kita akan masuk dalam baca firman Tuhan. Yang kami ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kami akan bacakan mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia, yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi kita. Jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap bersyukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku, firman Allah mengajak kita pada hari-hari ini memiliki roh ketaatan kepada suara daripada Allah itu sendiri. Situasi yang sedang kita hadapi bukan saja kita di Indonesia, bukan saja kita di Wamena, bukan saja di jemaat ini, tapi seluruh bangsa-bangsa Allah sedang menggoncangkannya. Waktu Allah berfirman kepada Yeremia, kalau kita baca dalam kitab Yeremia pasal ke-44, Allah memperingatkan bangsa itu supaya mereka taat mendengarkan suara Tuhan. Dan bukan saja mendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan suara daripada Tuhan. Dalam Yeremia pasal 44 ayat 4 dikatakan, terus menerus aku mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, jangan hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi kamu tidak mau mendengar. Sehingga Tuhan menegur mereka. Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu? Mengapa kamu menimbulkan sakit hatiku sehingga kamu tidak mendengarkan suaraku? Sudah dalam firman Allah katakan, janganlah, jaga hati. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Menolak Allah yang berfirman. Sedangkan mereka yang menolak, yang diutus oleh Allah saja tidak luput daripada bahaya. Apatah lagi yang menolak Allah yang berfirman dari sorga. Allah selalu bersuara kepada kita hari-hari ini. Roh Kudus yang Allah berikan bagi gereja Tuhan pada hari-hari ini sebagai pemimpin kita. Yang menerjemahkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Dia bersuara
baik melalui roh kita, hati kita. Jangan sampai engkau sebagai gereja Tuhan yang hidup pada hari zaman ini di tengah situasi ini. Mari kita melihat segala tanda-tanda yang sedang terjadi. Karena waktu sudah begitu singkat. Beri kepekaan kepada rohmu untuk mendengarkan suara Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga saat dia bersuara, apa yang Allah inginkan daripada engkau untuk lakukan. Ingat baik, dia Tuhan yang siap menolong kita dalam segala situasi. Firman Allah katakan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Karena ingat baik, dunia yang kita ada sekarang bukanlah dunia yang tetap. Di dalam kita Hagai pasal 2 ayat 7 dikatakan, firman Allah katakan sebab sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit, bumi bahkan darat. Jadi dunia ini bukan tempat kita yang tetap. Allah memberikan jaminan kepada kita bahwa kita memiliki satu tempat yang tetap dan kekal selama-lamanya, itu kerajaan Allah. Maka Tuhan ingatkan kita supaya kita tetap jangan menolak firman Allah dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Firman Allah mengatakan kepada kita di sini dalam ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk bahwa ada satu perubahan, ada kerajaan dunia ini, segala kerajaan yang ada dalam dunia akan digoncangkan. Apapun keadaannya, sekokoh-kokohnya kerajaan dalam dunia ini tetap akan hancur. Lihat kerajaan Babilonia, lihat kerajaan Mesir, hancur. Kerajaan bangsa-bangsa manapun dalam dunia ini akan hancur. Tetapi ingat, semua akan lenyap. Semua akan hancur. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dikatakan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dalam bumi dengan segala isinya akan lenyap. Tetapi firman Tuhan jadi segala sesuatu ini akan hancur. Secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara-saudara, maka di dalam ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Perhatikan, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saudara, ingat, kerajaan yang engkau miliki bukanlah kerajaan yang bisa digoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan yang engkau miliki menuntun engkau kepada kekekalan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kegoncangan bisa terjadi. Segala situasi yang membuat orang manusia takut, tapi gereja Tuhan jangan takut, sebab engkau memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dikatakan di sini, marilah kita beribadah kepada Allah. Beribadah yang bagaimana saudara-saudara, bukan asal-asalan kita beribadah. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan soal kecukupan. Hari-hari ini kita lihat orang antri dengan sumbangan-sumbangan karena COVID-19. Sampai orang berjejal-jejal hanya untuk hidup yang sementara ini. Tapi bagaimana engkau untuk merebut kerajaan Allah di dalam kehidupanmu? Ada engkau berusaha dengan semaksimal mungkin, berdoa, beribadah kepada Allah, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi apa yang dikatakan? Kebenaran. Biarlah kebenaran Allah ada di dalam kehidupan kita. Biarlah damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan kita. Biarlah sukacita Allah ada di dalam kehidupan kita. Sebab kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Kita ini semua orang berdosa. Tetapi saat kita datang kepada Tuhan, waktu Yesus mati di Golgota, Dia menyelamatkan setiap orang. Dan dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan dibenarkan. Kita bukan orang benar, tapi dibenarkan oleh Allah. Mari engkau tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Sebab kerajaan Allah adalah kebenaran. Mungkin engkau banyak disalahkan oleh orang lain, dituding oleh orang lain. Mungkin itu di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak dan orang tua. Tetapi ingat, miliki kebenaran Allah di dalam kehidupanmu. Kalau kebenaran Allah ada di dalam engkau. Firman Allah katakan di dalam Yesaya pasal 32:17. Di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Ingat, kerajaan Allah itu
di dalamnya ada kebenaran. Kerajaan Allah itu di dalamnya ada damai sejahtera. Di dalam kerajaan Allah itu ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya kita memiliki kuasa Roh Kudus pada hari-hari ini. Di tengah situasi dunia yang semakin bergejolak, ada satu kekuatan yang dunia tidak dapat miliki, yang dunia tidak dapat berikan, yang dunia tidak dapat berikan itu kepada setiap pribadi. Hanya dikerjakan oleh Roh Allah. Dan Roh Kudus itu menjadi kekuatan, menjadi penolong, menjadi penghiburan bagi setiap orang-orang percaya. Bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, engkau ada di rumah, bangun dirimu, berdoa di dalam Roh Kudus. Menyembah Allah, suami istri, anak-anak, ajak menyembah Allah. Ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah di dalam kehidupanmu. Mari beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ada hadirat Allah di tengah-tengah keluarga kita. Sekalipun rumahmu tertutup, gereja tertutup, tapi saat engkau berada di tengah-tengah keluargamu, menyembah kepada Allah, ada kerajaan Allah di tengah-tengah keluargamu. Ada kebenaran Allah di sana, ada damai sejahtera Allah di sana, ada sukacita di sana, dan Allahmu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu, sebagai gereja Tuhan yang hidup pada hari-hari ini, tengah kesulitan apapun yang kau hadapi, andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kalau engkau ada di dalam kerajaan Allah, saat pribadi Kristus ada di dalam engkau, pasti tercipta damai sejahtera. Saat kebenaran Kristus ada di dalam engkau, ada sukacita. Bahkan Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, pasal 4 ayat yang ke-20. Kerajaan Allah bukan terdiri daripada perkataan. Banyak orang berkata omong kosong. Tetapi kerajaan ada kuasa Roh Allah yang menaungi gereja Tuhan. Perkatakan firman Allah setiap hari dalam hidupmu. Di saat engkau mengalami kesusahan, katakan Tuhan Yesus menjadi penghiburan bagiku. Di saat engkau berjalan di tengah-tengah gelap, katakan Tuhan terangi hidupku, Dia terang. Kuasa Allah akan nyata di atas gereja Tuhan pada hari-hari ini. Justru di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesukaran yang dialami oleh gereja Tuhan pada hari-hari ini, di sana kuasa Allah akan pasti dinyatakan. Itu so pasti. Sebab orang akan berseru kepada Tuhan. Kita lihat situasi pada hari-hari ini. Bangsa-bangsa mulai menyembah kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa mulai mencari Tuhan. Karena Allah rindu disembah. Allah rindu dimuliakan. Pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan. Kita lihat ada satu teguran yang begitu keras kepada bangsa Israel saat mereka menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Dan juga kepada bangsa Babilonia, kalau kita baca dalam Yesaya pasal 13 ayat 11. Kepada dunia akan ku balas kejahatannya. Dan kepada orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Dan kecongkakan orang-orang gagah akan kupatahkan. Tetapi orang-orangku yang benar akan berdiri di dalam kekuatan Allah. Tuhan akan buat perbedaan. Yang hidup dalam kerajaan Allah, yang hidup dalam kebenaran Allah, yang hidup di dalam damai sejahtera Allah, terpelihara. Itulah gereja Tuhan yang murni. Mari saudara-saudaraku yang kasih, hari-hari yang kita ada, nantikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Bawa dirimu untuk tetap hidup dekat dengan Allah. Kemanapun engkau melangkah, jalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Pikiran, perasaanmu, engkau tidak akan pernah terhalang bekerja. Tidak pernah terhalang berpikir di saat kau memiliki komunikasi dengan Tuhan. Tapi saat engkau memiliki komunikasi yang intim dengan Tuhan, engkau berada dalam kerajaannya itu, waduh betapa indah bersama dengan Tuhan. Sehingga benar-benar firman Allah katakan kalau kita baca sekali lagi dalam Roma pasal 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 sampai 19 dikatakan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah.
dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita diundang lagi sekali lagi. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sebagai gereja Tuhan, mari satu dengan yang lain kita saling membangun, berdoa. Walaupun kita tidak jumpa di satu tempat, tetapi doamu, kuasa daripada kebenaran firman Allah, kuasa daripada doa itu mempersatukan kita, menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga kita mencapai tujuan Kristus di dalam kehidupan kita yang ada. Bila mana kita ada di dalam Dia, ingat baik. Ayat hafalan yang selalu saya berikan kepada Peluap. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tetaplah hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga di saat-saat keadaan dunia yang seperti ini, kita boleh berkata bersama dengan Paulus, apa yang dapat menceraikan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada yang mencerahkan kita. Mautkah? Ketelanjangan, kelaparan? Tidak. Tetapi kita lebih daripada pemenang. Bila mana engkau ada tetap di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, yaitu kerajaan Allah. Tuhan kiranya menolong kita. Sehingga di saat waktu itu akan tiba, maka Yesus akan berkata kepada kita, mari hai kamu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kamu hai yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Segala kerajaan dalam dunia ini digoncangkan. Tetapi engkau memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tetaplah di dalam Dia dan tetap menyembah kepada Dia. Karena Tuhan menolong kita. Dan Roh Kudus tetap menguasai hati dan pikiranmu. Tanpa digoncangkan oleh situasi dunia yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian, segala pengagungan, segala kehormatan hanya bagi Engkau Bapa yang kudus. Terima kasih untuk kerajaan yang tidak tergoncangkan yang Kau berikan kepada kami. Biar kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Sehingga kami tetap berpegang kepada janji firman Tuhan. Kami ada di dalam kebenaran-Mu. Kami ada memiliki damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan Roh-Mu di atas gereja-Mu pada hari-hari ini. Biarkan mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Bila mana mata kami tertuju pada sekeliling kami, maka ketakutan, kekhawatiran akan menjadi bagian kami. Tetapi bila mata kami tertuju kepada Engkau, kami menatap masa depan yang penuh harapan di dalam Engkau. Karena ada jaminan di dalam nama Yesus, ada kuasa di dalam nama-Mu. Tidak ada nama lain yang diberikan di kolong langit ini yang di dalamnya manusia baru selamat. Tapi hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Jadikan kami menjadi suatu kesaksian yang nyata bagi setiap orang-orang yang di sekeliling kami. Bahwa kami berada di dalam kebenaran-Mu. Kami berada di dalam damai-Mu. Kami berada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Sukacita surga mengalir di dalam setiap pribadi kami. Sehingga benar-benar kami nikmati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami doakan seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Segala roh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan aku cabut dalam nama Yesus. Di antara mereka yang sakit Engkau jamah dan pulihkan. Mereka yang susah hiburkan, yang berkekurangan cukupkan. Sehingga mereka yang lemah, yang tawar hati pulihkan kembali. Sehingga setiap umat-umat Tuhan berdiri di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu turun di atas setiap umat-umat-Mu. Bangkitkan roh kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.